baca takriratnya. Ya. Ulfi soal. خلاص Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Sampai mana tadi?
al-hukmu 'inda khuruji ahadiha itu. Ya, jadi masih nyambung ke perbedaan antara al-mani wal madhi wal wadi. Itu ya. Nah, al-khuruj 'inda al-hukmu idza 'inda khuruji ahadiha. Sekarang keluarnya salah satu dari tiga itu bagaimana hukumnya? Al-maniyu yujibul ghusla. Al-maniyu yujibul ghusla. Sperma itu mewajibkan apa? Mandi keluarnya. Walayang gudul wudu, dan tidak membatalkan wudu. Ini sudah saya terangkan di Mujibatul Ghusl ya, kalau nggak salah ya. Apa belum? Sudah ya. Jadi kaidahnya apa? Ma aujaba a'zama amran la yujibu apa? Adwanahuma ya, adwanahuma. Jadi wudhunya nanti kalau memang dia punya wudhu saat junub terjadi, berarti nanti pas mau mandi wajib akan disunahkan apa? Disunahkan wudhu. Berarti niat wudhunya nawaitul ghusla, nawaitul wudhu'a li ada isunanil li sunnatil ghusli, untuk melakukan sunnah mandi gitu. Bukan li rafil hadathi ya, bukan apa, li rafil hadathi. Wala yanqudul wudu'a wa huwa tahirun, dan hukumnya suci ya, hukumnya apa, suci. Wal madhyu wal wadyu, masih perbedaan pendapat sih, tapi ikhtilaful madhahib. Ada di luar madhab Syafi'i itu, ini apa namanya, sengaja anak buka itu yang sebelah sini. Kalau di sini nggak kena kipas, kalau antena kena kipas, ini nggak vakum nih, udara vakum. Apa namanya tadi, di luar madhab Syafi'i itu dihukumi najis ya. Ya, seperti jenazah itu, apa hukumnya jenazah itu? Jenazah itu hukumnya suci. Sebelum mandi, sebelum dimandikan atau setelah dimandikan. Itu fi madhabil Imam Syafi'i, di madhabnya Imam Syafi'i. Di madhab lain itu seperti madhabnya Imam Abi Hanifah, itu dihukumi najis loh jenazah. Nanti sucinya kalau sudah dicuci, baru suci. Itu ilahnya dicuci karena apa? Najis di madhabnya Abi Hanifah. Ilahnya, alasan kenapa jenazah wajib dimandikan, karena dihukumi najis jenazah. Jadi makanya kita nggak usah sombong lah. Sebagian madhab kita ini jenazahnya dihukumi seperti bangkai binatang, najis. Nanti kalau dicuci baru suci. Cuma perbedaannya itu aja. Kalau binatang sekalipun dicuci tetap najis. Kalau kita dicuci lumayan lah ya, lumayan. Kalau di madhabnya Syafi'i dimandikan itu karena ikram, kemarin sudah menghormati karena itu manusia, jadi pantasnya dicuci. Cuma pantas-pantas tok berarti syuri'a lil pantas-pantas. Ikram karena ini bangkainya manusia, dicuci. Hasil orang pantas lah, manusia sombong itu nggak pantas dengan segala kekurangannya, ya kan? Ya, gitu. Jadi aneh itu kalau orang apa, yaftakhir Bluetooth ya.
Dongannya soalnya cilikin di situ waktu kan nyalakan Bluetooth ya. Jadinya nggak ada bahasa Jepangnya. Ini bahasa Jepang masuk. Jelas, insyaallah. Al-madhiyu wal-wadhiyu. Hukumnya kalbaul seperti apa? Seperti baul, seperti air seni. Berarti fayangqudhanil wudu'a, maka keduanya itu membatalkan wudu. Wahuma najisan, dan dua-duanya najis seperti baul. Cuma kan perbedaan keluarnya beda. Kalau kita kan bisa nahan air seni. Kebelet ditahan itu bisa. Ada saat-saat kita bisa menahan. Kalau al-madhiyu wal-wadhiyu itu nggak bisa ditahan, nggak bisa dihampat, memang dia keluar sendiri. Seperti darah yang keluar dari luka itu nggak bisa ditahan. Nah, ditahan gini tetap dia keluar. Gitu. Paham? Jelas ya? Alamatul mani. Sekarang tandanya. Kalau ada tanda-tanda ini berarti wajib mandi. Kalau tidak ada tanda ini berarti tidak wajib mandi. Alamatul mani, tanda sesuai prinsipnya tanda. Apa? Ma mahil alamah. Apa itu tanda? Hah? Lulfi. Ma yalzam min wujudihil wujud. Kalau ada tanda berarti ada hukum. Berarti sesuatu itu ada. Ya. Terus wa yalzam min adamihil adam apa? Ini. Ya, nanti di murajaah lagi ya, itu tanda itu. Alamatul mani, ini berarti mayalzam min wujudihil wujud. Berarti kalau ada tanda berarti dipastikan itu sperma. Artinya wajib apa yang diwajibkan. Ya, wajib apa yang diwajibkan. Yajibul ghuslu idza wujidat ihda hadhil alamat. Wajib mandi jika terdapat salah satu dari 3 tanda ini. Walau yustaratu kulluha, tapi enggak mesti semuanya tandanya ada. Salah satu saja sudah cukup itu. Ya. Wal mar'atu mithlur rajul fi dzalik. Perempuan hukumnya sama dengan laki dalam perihal tanda ini. Ya. Ini kalau qaidah itu orang ngajar seperti ini, itu la haya afiddin. Tidak boleh ada orang malu dalam menerangkan ini atau menerima ini. Ya, sebab ini kalau tidak disampaikan punah. Ya, atau nunggu yang menyampaikan perempuan. Sedangkan perempuannya minim dari pengetahuan ini, ilmu ini, nanti akhirnya punah. Makanya dulu Rasulullah SAW banyak sahabiyah yang tidak melalui Sayyidatna Fatimah atau Sayyidatna Aisyah langsung bertanya kepada Rasulullah. Itu persoalan menstruasi, persoalan itu. Itu kan hadisnya riwayat Fatimah binti Abi Hubaish. Beliau langsung bertanya, Pak Rasulullah nggak nerangkan. Rasulullah terangkan. Dan tidak boleh malu. Kalau malu tidak akan tersalurkan ini ilmu. Paham? Wahya thalathatun wal mar'ah mithlu dzalika mithlu rajul fi dzalik. Jelas? Wahya thalathatun. Apa itu 3 tanda? Yang pertama, at-taladzuz bi khurujih.
at-taladzuz bi khuruji, adanya kenikmatan bi khuruji dengan keluarnya. Ai tegese taladzuz itu apa maknanya? Yakhruju bi syahwatin, keluarnya dengan syahwat. Tanda ya, nggak mesti ada tanda ini. Bisa jadi tanda ini nggak ada, adanya kedua. Yang kedua at-tadafuq, ay yakhruju ala dufu'at. Tadafuq itu apa ya? Kalau bahasa sininya. Dufu'at, gumpalan-gumpalan itu. Satu kloter keluar, kloter yang lain nanti keluar. Jadi nggak seperti air seni. Kalau air seni kan nyambung, nyambung kayak keran. Kalau sperma itu enggak seperti keran. Jadi satu gumpalan demi gumpalan itu keluar. Ya. Apa tanda ini harus ada? Enggak mesti ada. Bisa jadi pakainya tanda ketiga. Apa itu? Ar-raihah, bau. Apa baunya? Idza kana ratban, kalau dia basah, maka baunya karaihatil ajin. Maka baunya mirip dengan adonan tepung. Tapi tidak sembarang tepung, tepung gandum. Tepung apa? Gandum. Coba nanti Antuna beli tepung gandum, coba diadon. Nah, baunya itu nggak tahu, saya nggak pernah nyoba ya. Hujan, enggak. Ya. Atau seperti tolak, tahu tolak? Tolak itu pelepah, bukan pelepah, nggak bisa lebih ke diartikan. Tahu nggak Antuna, kalau kelapa mau berbuah, nanti ada kayak kerisnya. Nanti kalau dibuang dalamnya, kalau kulitnya dibuang, nanti dalamnya ada kembangnya, kembang yang mau jadi bluluk itu loh. Nanti dari bluluk itu akan jadi kelapa, kan kembang dulu itu. Nanti dia akan pecah mekar gitu. Itu korma sama seperti itu. Korma sebelum jadi itu mesti kayak gitu. Jadi kayak keris. Nanti dalamnya itu ada kembang-kembangnya. Nanti kalau udah waktunya berbuah, waktunya mekar, dia akan pecah si keris itu. Ya, nanti dia akan keluar kembangnya. Nanti kembangnya itu kalau enggak tertiup angin, itu nanti akan jadi korma. Kalau kelapa jadi kelapa. Tolak. Ini harus punya suara yang melengking loh, seperti itu ya. Kalau nggak punya suara yang hebat tuh susah ya. Nah itu namanya tolak. Apa kalau bahasa Indonesianya itu? Ya. Dan itu manfaatnya besar loh, tolak itu. Di tol'un nakhil ya. Korma sampai di sana itu jual. Korma-korma yang belum jadi itu, yang masih bentuk itu dijual. Mahal itu. Manfaatnya itu untuk kebugaran. Jadi orang yang badannya sering sakit, terus merengkel, kayak perjalanan tuh makan itu. Itu baunya mirip, baunya seperti itu. Baunya bau gitu, yang nggak enak, baunya memang nggak enak. Nah, saking manfaatnya besar itu sampai sekarang diserbukkan. Sudah dijadikan serbuk, nanti dicampur sama madu itu. Nanti ada madu putih, ya itu campurannya itu. Madu putih Yaman itu nggak murni madunya memang tawonnya mengeluarkannya warnanya putih, enggak. Dicampur sama tol'un nakhil itu. Nanti warnanya rada-rada kayak putih, tergantung nanti campurannya banyak atau enggak. Itu manfaatnya luar biasa. Ya, di antaranya untuk kesuburan. Kesuburan. Jadi perempuan yang enggak subur,
beli itu. Ya, subur nanti. Bisa sampai umur 50 2 anak terus gue. Hari itu. Di sana itu paling apa namanya? Paling terkenal itu untuk kesuburan 2, yaitu diantaranya itu, yang kedua itu apa namanya? Baksis, tahu baksis? Daging hiu. Daging ikan hiu sini nggak jual ya? Nggak ada ya? Mau beli obat sayur. Tapi bukan hiu ini, apa namanya? Itu buat kesuburan itu. Nah di sana itu biasa. Biasanya kalau malam Jumat kita orang makan daging hiu di sana. Karena nggak ada yang bisa beli kecuali orang kaya. Makanya setiap cuma ngelebihin kambing harganya. Harganya mahal. Terutama yang jenis baksis itu. Baksis itu hiu yang ada, yang mulutnya gini ada ke samping itu baksis. Terutama siripnya itu malah mahal itu. Katanya sih di sini ada, di Jogja Mall. Saya pengen beli itu. Itu anak mana ini? Ya, itu kalau apa? Basah ya. Baunya seperti apa? At-tala'. Wa idza kana jafan, kalau kering, sperma kering, itu karaihati bayadil baydi. Ada terusannya di situ. Awit tolai. Tidak ada. Tidak ada. Berarti sudah revisi itu ya. Di sini karaihati bayadil baydi, seperti baunya putih telur, bukan kuning. Putih telur. Tahu kan baunya putih telur? Remeng-remeng. Antara amis dan tidak. Baunya putih telur kan remeng-remeng. Indonesia nanti masih ada. Nanti kalau buka telur putihnya dipegang, itu baunya mirip seperti itu. Ya. Jadi amis ora, dibilang amis enggak, dibilang nggak amis juga enggak, ada amis-amisnya. Itu baunya seperti itu. Jadi remeng-remeng ora jelas. Ya, GJ. Bahasa gaul nggak jelas ya. Jelas? Falaisa min alamatil mani kaunuhu abyadan. Tidak termasuk tandanya sperma itu warnanya putih. Nah. Bukan enggak menjadi tanda itu. Karena yang warna putih itu banyak. Ya kan? Au yaqubuhu khurujahu futurun. Atau disudahi mensudahinya. Maksudnya setelahnya itu tidak diakhiri dengan futur. Futur itu bukan pakai to ya, kalau pakai to artinya buka puasa. Pakai ta itu artinya lemes. Futurun, lemes. Keluarnya itu tidak menyebabkan lemes. Menyebabkan lemes, tapi itu bukan tanda, karena nggak selalu. Hal ini nggak selalu, itu ghaliban. Biasanya lemes, tapi itu ghaliban, nggak mesti. Ya, tidak mesti. Makanya di sini walakinna hadza ala sabilil ghalib. Tapi yang tadi itu seperti kaunuhu abyadan, yaqubu khurujahu futurun. Futurun fa'ilnya yaqubu. Khurujahu maf'ulnya yaqubu. Walakinna hadza, semuanya itu tadi lemas, warnanya putih, itu ala sabilil ghalib, hanya biasanya seperti itu. Boleh jadi ada orang yang mungkin warna spermanya di luar dari warna biasanya, tidak warna putih mungkin. Bisa terjadi. Jelas? Paham?
Kama qala sahibu safwatiz zubat wa yu'raful maniyyu bil ladzati hin khurujihi wa rihi tal'in au ajin. Itu ada semua di atas ya. Wa yu'rafu dan ditandai al maniyyu sperma bil ladzati hin dengan kelezatan hin khurujihi, hin ketika khurujihi keluarnya. Wa rihi tal'in dan aroma tal'in au ajin atau ajin, apa namanya adonan itu. Jelas? Paham? Mas'alatun, persoalan. Idza syakka hal al-kharij maniyun am madyun famal hukmu. Masalah jika seseorang ragu, syakka halil kharij maniyun, apakah yang keluar itu sperma, am madyun atau madhi. Famal hukum, hukumnya bagaimana? Perhatikan ya. Yatakhayyar, boleh milih. Yatakhayyar itu apa artinya? Boleh, bukan istikharah loh. Artinya diartikan istikharah. Apa ini istikharah? Yatakhayyar apa? Boleh apa? Boleh milih. Fa in syaa'a ja'alahu maniyan. Kalau dia mau dijadikan itu, sudahlah ini sperma aja. Fa yajibu alaihil ghuslu. Kalau dia mau dijadikan sperma dan dia wajib mandi. Wa in syaa'a ja'alahu madyan. Kalau dia mau, ya sudah dijadikan itu mandi. Bayang gudul wudu, maka membatalkan wudunya. Wa yajibu ghuslu ma asabahu minhu, wajib membasuh apa yang terkena ya, karena najis. Ya. Yang afdal bagaimana? Biar enggak was-was. Wal afdal an yajma'a bainahuma wa yaghtasilu wa yaghsilu ma asabahu. Paling enak adus, wudu, dicuci, berangkat. Ngapain susah-susah? Ya, ngapain susah-susah? Paham insyaallah? Jelas? Ya. Kama qala sahibuz zufatiz zubat, sebagaimana sahibuz zubat mengatakan, wa man yashukka hal maniyun dhahara ahwa madhiyun, ahwa bukan ahwa. Ahwa itu enggak ada wawunya, enggak ada ininya. Coba tak lihat ya aslinya, lihat. Sebentar. Orang butuh HP antum nak? Hah? Mau pinjam? Saya nggak bawa. Nanti kesana aja nggak apa-apa. Ya. Jam 10. Sebentar. Soalnya orang mungkin huwa, orang pasti. Tayamum udah selesai belum kita? Belum masuk ya? Belum masuk makanya.
Terus. Babul ghusli mana sih? Iya benar sudah. Au huwa madhiyun. Wis bener ya bener. Seingatnya saya bukan itu. Suwis ya. Istiqolatin namun sebenarnya benar. Waman yashukka hal maniyun dhahara au huwa madhiyun baina dhaini khuyira. Orang yang ragu apakah yang zahir yang keluar itu sperma au huwa madhiyun atau madhi baina dhaini khuyira, antara keduanya khuyira, diberi pilihan. Gitu aja. Yang ketiga yang mewajibkan apa? Mandi, al-haid, menstruasi. Fayajibu 'alaiha al-ghuslu ba'da inqita'i damil haid. Wajib baginya mandi setelah terputusnya. Jadi kalau belum terputus enggak usah mandi. Setelah terputusnya, kalau belum terputus enggak usah. Ya. Nah, setelah terputus. Kalau masalah nanti urusan balik lagi atau enggak, itu urusannya kita orang, urusannya Gusti Allah. Nanti kalau ternyata balik lagi qabla 15 yauman, qabla 15 yauman, sebelum 15 hari dari masa keluarnya, ya berarti masih nyambung menstruasi. Gitu, mudah. Kalau ternyata kecuali balik lagi ba'da 15 yauman. Tahu maksudnya? Menstruasinya sudah 15 hari. Sudah maksimal. Keluar lagi berarti istihadah. Udah gitu. Kamata gedang. Nanti juga akan dibahas lagi di sini masalah menstruasi. Ya. An-nifas. Yang keempat yang mewajibkan mandi adalah an-nifas. Fayajibu 'alaiha al-ghuslu ba'da inqita'i damin nifas. Wajib bagi seorang perempuan mandi setelah terputusnya darah apa? Nifas. Seperti biasa, urusan nanti balik lagi bukan urusan. Yang penting kita mandi dulu. Kecuali sudah terbiasa putus-putus, itu beda lagi nanti. Oh, sudah terbiasa putus-putus, beda lagi. Nanti boleh intidhar, itu boleh, nunggu itu boleh. Yang kelima, al-wiladah, melahirkan. Fayajibu 'alaiha al-ghuslu, wajib mandi sekalipun melahirkan mudghah, segumpal daging, au 'alaqah, atau segumpal darah. Tapi apa namanya? Ini bab memandikan ya. Walaupun itu dinamakan melahirkan secara syariat apa enggak, itu nanti ada pembahasannya nanti. Masalah apa namanya? Orang yang sedang iddah itu nanti iddahnya habis dengan melahirkan alaqah atau mudghah, itu nanti ada pembahasannya di sana, di fikih nikah, bukan di sini. Ya soalnya harus ada kesaksian bidan gitu-gitu nanti. Ya, kesaksian bidan atau bidan yang berarti ahli khibrah.
mengatakan ini benar-benar bayi ini sudah mau jadi ini kan gitu. Yang tahu siapa itu? Yang tahu kan bidan. Coba antum lihat di bawah. Yathbutu lil 'alaqah bil wiladah salah satu ahkam. Yang pertama wajibnya mandi di sini sudah. Fitrus shaimah biha. Tasmiyatud dam aqibaha nifasan. Fitrus shaimah ya, batalnya perempuan yang sedang berpuasa dengan 'alaqah itu. Kemudian darah itu setelahnya, darah yang setelahnya itu dinamakan nifas ya. Ya, berarti masalah habisnya masa iddah tidak bisa, tidak masuk. Segumpal darah, tidak ada tanda-tanda pembentukan, tidak bisa dikatakan itu di bab iddah tidak bisa dikatakan wiladah, walaupun di babul ghusl dinamakan wiladah. Kemudian kalau mudghah itu terkait 5. 3 yang sudah ada pada salasah yang ada pada 'alaqah, tambahi 2 husulul istibra ya. Didapat istibra lima fihi surah walau khafiyah ya, karena di dalam tadi mudghah 5 fihi yani 5 fil istibra surah walau khafiyah, berarti inqidhaul iddah yang pertama, kemudian husulul istibra, habisnya masa iddah, sama husulul istibra. Sebetulnya ini sama sih. Kalau istibra kan di budak, kan sudah itu. Kalau iddah itu di mana? Iddah itu kan di orang yang pernikahan. Kalau istibra itu kan al-halalu bimilkil yamin. Halalnya bukan karena nikah tapi karena milkil yamin, perbudakan. Nah itu kalau mau dijual kan ada istibra-nya. Ini husulul istibra ya aslinya sepada karo iddah ini. Ya. Kenapa kok inqidhaul iddah sama husulul istibra? 5 fi inqidhail iddah wa husulul istibra surah walau khafiyah. Ya, ada gambaran pembentukan walau khafiyah, walaupun samar. Lima berarti. Kalau ini nggak perlu dibaca. Jelas? Yang keenam al-maut, mati. Wa sayati tafsiluhu fi babi ghuslil mayyit, dan ini akan dirinci nanti dalam bab memandikan mayit. Ya, memandikan mayit insyaallah. Nggak kudune kae tuku golek. Tahu golek? Buat praktek mandi jenazah. Ya walaupun praktek asli ya lebih susah, berat jenazah. Kalau golek kan enteng. Kudune goleknya dicor, dinantep. Tapi kan beda. Mandikan jenazah ya beda dengan, nggak bisa ya itu gambaran cara tutorialnya aja. Nanti beda, apalagi yang meninggal udah tua. Beda lagi, kulitnya itu gampang lepas itu. Kulitnya dipegang gini aja kalau udah 2 jam 3 jam dia bisa ngelupas. Karena udah pembusukannya lebih cepat.
pada tua. Ya. Furudul ghusli wallahu a'lam. Datang ustazah semalam. Hujan-hujan pakai jas hujan berarti. Hah? Sih basah-basah. Ngajar basah? Lah sih. Ngono jas udan nang pojok ae jugutna. Ya di kresek tuh. Orang katon sih ya. Jas udan apa tuh? Jas hujan saya itu. Kan hujannya bukan dari sore. Soalnya ustazah mau kesini nggak jadi itu karena hujan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha